semua yang dia peroleh itu tidak dengan di dalam syariat gitu misalnya, berarti bersyukurnya ini malah menjadi dosa Pak Ustadz. Itu munafik loh. Kamu mau bersyukur lewat mana? Bersyukur itu kan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kita ini kan sudah sholat itu insya Allah sudahlah kita tekunin gitu ya Pak Ustadz. Kemudian puasa insya Allah kita jalanin. Puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan kita sedekah, zakat, insya Allah kita jalanin. Dimana kesemua itu kan tujuannya tidak lain untuk memperkuat, meningkatkan keimanan itu Pak Ustadz kepada Allah. Nah, kira-kira Pak Ustadz ini, apakah masih ada dosa-dosa yang tertinggal ini Pak Ustadz? Perbuatannya Dari perbuatan kami gitu Pak Ustadz, kami mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang kita diwajibkan belajar bahwa yang banyak kita ingat itu sebenarnya adalah malah dosa-dosa kita. Jadi masalah ibadah itu sudah selama kita ngerjakannya lillahi ta'ala, hanya untuk akhirat, hanya untuk mencari ridha Allah, semua ibadah itu tidak kita pergunakan untuk dunia, tapi untuk mencari ridha Allah, ya sudah, itu kita sisihkan, jadi tidak usah kita ingat-ingat maksudnya. Karena kalau selalu kita ingat-ingat terus, bisa-bisa kita nanti ada ujub, ada riya, ada bangga, bahkan sombong. Ya, jadi itu belajar untuk kita tidak kita ingat-ingat. Kemudian yang harus banyak kita ingat, atau menoleh ke belakang atau melihat spion, itu malah banyak dosa-dosa kita. Karena memang yang nantinya dihisab itu adalah amal baik sama amal buruk. Innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Jadi sesungguhnya amal perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang buruk. Sebenarnya menghapus itu tidak menghapus semua perbuatan buruk, tetapi mengurangi. Jadi sama seperti kurang lebihnya, sama seperti kurang tambah, pengurangan di dalam kehidupan sehari-hari. Selisihnya Pak Ustadz ya. Nah, kebanyakan orang-orang Islam itu hanya mengedepankan ibadahnya saja. Boleh sih, gitu. Tetapi hati-hati, karena kalau kita sombong di dalam mengerjakan ibadah-ibadah kita, itu akan terhapus amal kita sendiri. Jadi harus diketahui itu. Karena memang salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, innal ladina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi sesungguhnya jika kamu sombong dalam menyembah kepadaku, menyembah pada Allah, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Itu maksudnya adalah seseorang Islam yang dia dengan mengetahui pengetahuan agamanya, dia ujub, riya, bangga, bahkan sombong terhadap orang lain. Jadi dia lupa ada Allah, tetapi ya begitulah sifat manusia. Jadi dimasukkan besoknya ke dalam neraka. Nah,
hal tersebut harus menjembatani bahwa kita itu belajar untuk apapun ibadah yang kita kerjakan ya sebisa mungkin kita tutupi agar kita tidak ujub, riya, bangga dan sombong. Nah, bagi dosa-dosa yang masih sangat sering dilakukan kita ini sebenarnya yang paling kuat itu dosa tidak bersyukur sebenarnya. Jadi kebanyakan manusia seperti itu. Kebanyakan orang-orang Islam itu malah rata-rata tidak bersyukur. Begini maksudnya, bukan berarti kayak haji diberi gaji, haji diberi hadiah, terus mengucap hamdalah, tidak hanya di titik itu saja sebenarnya. Itu bisa aja itu adalah rasa senang hati. Cerminan rasa senang diucapkan di mulut, diucapkan di lisan, di mulut. Boleh sih itu. Tetapi sebenarnya itu bisa aja di hadapan Allah Ta'ala masih kurang. Kurangnya bagaimana? Umpamanya dari gajinya haji, gajinya tung umpamanya. Itu dari gaji itu kan bisa aja bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli aja. Itu kan jarang sekali disyukuri sebenarnya. Baru bisa beli aja, bukan mubazir ya. Membeli kehidupan sehari-hari untuk hidup, akhirnya juga untuk beribadah, untuk sholat. Loh, membeli kok bisa untuk sholat, kan badannya jadi enak, nyaman. Membeli sabun akhirnya bisa untuk mandi, bisa untuk bebersih istilahnya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian bayar listrik juga sama, bayar listrik akhirnya air itu bisa untuk wudhu, bisa untuk mandi, bisa untuk macam-macam. Nah, mensyukuri nikmat Allah inilah yang sangat jarang sekali diucapkan oleh seseorang dengan khusyuk sebenarnya. Jadi faham sekali bahwa ini adalah rasa syukur yang harus saya saya ungkapkan kepada Allah Ta'ala. Nah, itu sangat jarang sekali. Padahal kalau Allah menceritakan dalam Quran, la in syakartum la azidanakum. Jadi kita kalau diberi nikmat, kita itu bersyukur pada Allah Ta'ala, nanti Allah akan menambah nikmat. Dari ayat ini, orang itu berpikir ayat ini hanya dipergunakan kalau dapat uang. Rata-rata itu seperti itu, kalau mendapatkan uang, kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Jadi ada pamrihnya, dia mengucap alhamdulillah, itu rata-rata orang Islam ada pamrihnya. Kalau sudah menerima sesuatu ya. Iya, kalau sudah menerima sesuatu. Jadi jarang orang menerima sesuatu itu langsung alhamdulillah, hati itu langsung ini dari Allah. Walaupun kita mengucap alhamdulillah sekedar kita mengucap agar orang mendengar, memberikan pelajaran kepada orang lain, agar kalau diberi sesuatu oleh Allah Ta'ala itu mengucap hamdalah. Memang ada seperti itu, tetapi hati kita sendiri itu paham nggak bahwa hati kita itu mengucap syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, yang ini sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Padahal sehari-hari itu kita dibangunkan oleh Allah Ta'ala, di mana kita itu jiwanya ditarik oleh Allah, dikembalikan hidup. Bisa, ya alhamdulillah, pagi hari itu malah bisa tahajud, bisa mohon ampun, kemudian bisa sholat subuh. Kan seperti itu ya. Kemudian aktivitas sehari-hari bisa mengerjakan apa. Kalau kamu bisa nongkrong atau lari, kalau haji setelah sholat subuh apa yang dikerjain? Lebih baik dia ngepel, dia cuci baju, betul. Apa saja. Jadi kalau itu dikerjakan dengan rasa syukur beneran, itu disyukuri. Selesai itu alhamdulillah saya bisa mengerjakan sesuatu karena Allah diberi sehat oleh Allah. Akhirnya kita itu setiap saat hanya ingat kepada Allah Ta'ala, rasa syukur pada Allah Ta'ala. Yang ini sangat jarang sekali. Setiap kita sholat, kebanyakan orang itu hanya meminta rata-rata. Jadi doa memohon ampun itu tidak fokus.
doa memohon ampun ini rata-rata biasanya tidak fokus. Istighfarnya itu tidak fokus, tetapi yang fokus itu malah memintanya. Connect antara otak sini sama hati itu connect sekali. Ya, nah rata-rata manusia itu seperti itu. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya jangan, belajar untuk fokus, khususnya bersyukur, mohon ampun, khususnya bersyukur. Bersyukur apa? Umpamanya sebelum mandi aja bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Itu dianggap biasa aja sebenarnya. Itu kan jarang sekali disyukuri. Mulut bisa bicara, telinga bisa mendengar, otak kita bisa berpikir, bisa mengerjakan sesuatu, bisa menerima ilmu melalui otak kita, dan itu pun jarang sekali disyukuri. Padahal itu sebenarnya alat kita itu menambah pahala-pahala atau amal soleh kita di hadapan Allah Ta'ala. Orang bersyukur itu sangat jarang sekali dan dia tidak paham. Tapi kalau memahami, di titik itulah nanti Allah banyak memberikan nikmat. Nikmat di titik itu apa? Ya sudah benar. Bukan nikmat karena apa? Doa kita pasti dikabulkan. Doa pengen kaya, doa pengen ini, doa pengen itu yang duniawi. Enggak, kita hanya syukuri bisa buang air kecil disyukuri, bisa BAB disyukuri, bisa mandi disyukuri, bisa sarapan disyukuri, bisa ibadah sholat, bisa berinteraksi dengan kawan, bisa bicara, lisan bisa memberikan nasihat kepada istri, lisan bisa memberikan nasihat kepada anak, lisan bisa memberikan nasihat kepada teman-teman sendiri. Dan di titik itulah seorang Islam itu harus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena karunia yang bentuknya tubuh ini memang harus disyukuri. Dan itu sangat jarang sekali orang Islam itu mensyukuri. Jadi kalau bersyukur hanya cuma nikmat. Nikmat dalam bentuk kesenangan. Apa bentuknya? Yaitu tadi hadiah, gaji dan sebagainya. Ustaz, kalau setiap orang ingin bersyukur kepada Allah dengan khusyuk, apakah saat menerima nikmat ataukah di waktu habis sholat ataukah menjelang tidur baiknya, Ustaz? Sebenarnya bisa aja dalam bersyukur itu serius, itu tidak hanya dalam selesai sholat. Ya, bersyukur itu bisa aja dalam semua lini. Pada waktu kita itu nyantai, kita syukuri apa yang kita dapatkan sebelum ini juga itu rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk. Jadi tidak ada waktu khusus ya dalam bersyukur kecuali jangan di toilet. Kuncinya itu aja ya. Jangan di situ. Tetapi bersyukur setiap saat. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, bersyukur itu apakah memang dia mengucapkan lafal Alhamdulillah seperti itu, atau dia melakukan aplikasi yang tidak keluar dari syariat? Ini bagaimana sebenarnya ini Pak Ustadz ini? Jadi intinya adalah bisa dia berucap melalui lisan, bisa dia berucap melalui hati, boleh seperti niat sebenarnya. Dan kemudian kalau umpamanya dibedain, kalau umpamanya kamu bersyukur itu dengan aplikasi, caramu bersyukur dengan aplikasi yang bagaimana? Nah, misal ini Pak Ustadz, nah ini contoh langsung, saya dapat gaji, Alhamdulillah. Terus uang gaji ini saya pakai untuk foya-foya gitu, misalnya saya pergi ke gitu misalnya Pak Ustadz. Nah, apa ini juga saya harus bisa Alhamdulillah dengan gaji ini bisa. Nah, kan bagaimana nih sebenarnya Pak Ustadz itu? Ya kan sebenarnya kalau ke arah sana kan sebenarnya tidak dianjurkan, bahkan itu bisa mendekati mudarat sebenarnya. Mendekati mudarat itu ya memang tidak boleh seperti hal tersebut. Jadi rasa syukur itu bisa aja, saya sudah punya gaji, oh ya saya membayar zakat malnya, nggak boleh, itu memang tugas. Bukan tertentu. Kemudian, ya Pak Ustadz. Ya ini masih ada sedekah, boleh. Boleh ya, kan seperti itu ya. Berarti kalau dia misalnya bersyukur, terus dia menggunakan semua yang dia peroleh itu tidak dengan di dalam syariat gitu misalnya, berarti bersyukurnya ini
malah menjadi dosa Pak Ustadz. Itu munafik loh. Kamu mau bersyukur lewat mana? Bersyukur itu kan karena Allah. Lah kalau karena Allah itu kamu meleset terus-menerus itu kan munafik namanya. Berarti harus tahu ilmu menggunakan semua Iya, diberi Allah begitu. Iya, Pak. sama. Wih, ternyata banyak dosa. Kebanyakan juga Ustadz orang kalau tidak bersyukur di pikirannya nggak ada masalah karena dia nggak berbuat kesalahan yang nyata istilahnya yang melanggar perintah-perintah Allah. Iya. Gitu Ustaz. Oke. Tadi kan kalimat pertama la in sakatum la azidanakum. Nah, ini yang kalimat kedua. Wala in kafartum inna adzabil sadid. Jika engkau kufur atas nikmat Allah, kufur itu kan tidak bersyukur sebenarnya. Apalagi dia malah keluar dari garis kata tung tadi, dia malah melakukan hal yang tidak baik. Maka sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Nah, siksa Allah amat pedih ini, loh, itu kan di akhirat belum tentu, bisa aja Allah memberikan di dunia. Jadi kita ini memang tidak sesuatu hal yang jelas siksa itu jelas, tapi kan tidak dijelaskan ini di akhirat atau di dunia. Yang jelas di akhirat jelas. Tapi di dunia, ya bisa aja dikasih sama Allah Ta'ala. Karena dia tidak bersyukur, akhirnya ya dapatlah sesuatu yang tidak nyaman. Umpamanya dia menyepelekan bahwa rezeki itu dari Allah, dia merasa bahwa ini dari doa saya, ini dari doa saya. Suatu ketika nggak dikabulkan doa, lah jatuhlah dia. Nah, dari mana terus? Kalau sudah begitu, bilang Allah tidak adil, katanya, kan gitu. Padahal Allah itu sejak awal itu adil sama dia. Tapi dia sendiri aja merasa sebagai bos. Jadi dia itu merasa Tuhan itu sebagai pelayannya. Jadi kalau minta itu mintanya dituruti lah, ya nggak bisa. Jadi manusia itu kadang-kadang itu banyak bandelnya sebenarnya. Jadi kalau mamanya Tuhan tidak adil, dia sebenarnya yang ngawur itu. Betul. Aku diginiin. Enggak. Allah itu adil. Kamu aja yang merasa seperti bos. Jadi orang lain tuh seperti harus ngikutin keinginanmu. Tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung seperti itu, ya dia pasti dapat siksa yang amat pedih. Jadi walaupun tadi Haji J tadi itu cerita bahwa tidak bersyukur itu kan tidak apa-apa karena tidak melanggar. Lah ini langsung sudah ada rambu-rambunya bahwa memang kalau seseorang tidak bersyukur atas nikmat Allah pasti akan diberikan siksa amat pedih, entah itu di dunia, entah itu di akhirat. Justru ini yang nggak disadari orang-orang Islam ya, tanpa bersyukur itu dosa ya. Ya sebenarnya dosa. Wah jelas ada siksa yang sangat pedih, itu kan berarti dosa. Makanya banyak orang-orang Islam yang nggak paham. Karena hanya diajarin kalau mendapat sesuatu bersyukur, hanya mendapat sesuatu. Padahal mendapat sesuatu itu setiap detiknya loh malahan. Bernafas itu mendapatkan sesuatu. Kan gitu. Ustadz, kalau bersyukur itu diucapkan betapa sangat banyaknya setiap hari itu Ustadz, boleh nggak Ustadz mengucapkannya di satu waktu menjelang tidur, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dari bangun tidur sampai mau tidur itu Ustadz? Boleh sih sebenarnya, sama seperti mamanya, ya Allah berikanlah saya kebahagiaan dunia. Ya Allah berikanlah saya kebahagiaan bersuami istri. Ya Allah berikanlah saya kebahagiaan punya anak, berikanlah saya kebahagiaan punya harta, berikan saya kebahagiaan. Nah itu dirangkum dalam kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah di titik itulah sebenarnya kita harus memahami boleh-boleh aja, tetapi memang harus serius, istiqomah, paham. Yang harus kita syukuri itu kita pahami. Oh ya ini, oh ya ini, oh ya ini. Kemudian dirangkum menjadi satu doa yang baik. Alhamdulillah, Engkau telah banyak memberiku nikmat, memberiku karunia yang tidak bisa kami hitung. Sejak kami ada dalam kandungan ibu kami hingga saat ini, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena memang tidak bisa dihitung. Betul. Nah, kenapa dalam kandungan? Dalam kandungan itu kita sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bagi yang sehat, normal, normal tangannya seperti ini, bisa begini. Kemudian normal mulut ya seperti ini, normal otak ya bisa berpikir. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, dipergunakanlah untuk berbuat maksiat. Otak dititipi untuk berpikir yang baik-baik, malah dipergunakan untuk korupsi. Jadi kekurangan yang paling banyak itu adalah bersyukurnya kita kepada Allah Ta'ala itu sangat kurang. Padahal itu dosa. Ya kalau nggak bersyukur ya jadi dosa. Kita hitung aja berapa puluh tahun, kan sama seperti Kadang kita bersyukur mengharap dikasih lagi. Loh, tapi memang benar. Orang Islam itu karena sudah banyak diajarkan oleh guru-gurunya, itu nanti kalau dia itu mensyukuri nikmat dari Allah Ta'ala akan ditambah oleh Allah. Malah yang dikuatkan itu keinginan dapatnya lagi. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Biarkan Allah itu menceritakan dalam Quran itu sebenarnya agar kita itu nanti yang memberi Allah. Bukan kita berkeinginan untuk diberi sebenarnya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Jadi diberikan. Diberi kesehatan, disyukuri, diberi kesehatan, disyukuri, diberi kesehatan, disyukuri. Kan seperti itu. Menerima takdir enak, ya disyukuri dengan tanpa bangga. Menerima takdir yang tidak enak, ya disyukuri. Semua takdir itu dari Allah Ta'ala pasti baik untuk kita. Dengan tidak ada kita itu kejengkelan, tidak ada kita itu merasa Allah tidak adil. Tidak ada, diterima aja. Dan kemudian dikerjain, dicari solusi-solusi dari takdir yang kurang enak tadi, dicari solusinya yang ada di dalam syariat agama kita. Kan seperti itu caranya. Nah, tapi kalau memang kita itu sering bersyukur, nah, insya Allah nanti ujian-ujian kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan ujiannya yang nggak susah-susah seperti itu. Nah, begitulah harusnya kita belajar. Jadi jangan kita itu alhamdulillah itu otak kita mati kita pengen dikasih lagi. Nah, itu mental meminta itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita meminta kepada Allah boleh nggak boleh, tetapi jangan duniawi ya. Kalau saya boleh mengajak, mintalah akhirat. Apa yang akhirat? Minta dikuatkan iman, minta menjadi soleh. Kan seperti itu. Jadi minta anak-anak kita gimana? Ya doakan aja karena anak kita soleh, soleha. Tambahin satu lagi apa? Rajinlah. Tambahin lagi berbakti sama orang tua. Itu aja udah sangat cukup. Ya, tapi rata-rata orang Islam itu berdoa anaknya sukses. Sukses ya, apa di dunia? Nanti dia nggak bersyukur lagi. Orang tua juga harus memahami bahwa dia harus mendidik anak-anaknya dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga anak ini menjadi soleh atau solehah di hadapan Allah Ta'ala. Agar nanti bisa ketemu di akhirat di surga itu ya salah satunya itu. Jadi itu salah satu cara untuk kita mengingat kepada Allah Ta'ala terhadap pemberian Allah yang dalam wujud itu tadi nikmat, karunia yang itu tidak pernah bisa dihitung. Kamu bisa sholat, ya disyukuri. Alhamdulillah Allah bisa mengizinkan kita itu bisa sholat. Benar-benar disyukuri dalam hati. Semuanya dilakukan. Nah itu tanpa keinginan. Tanpa keinginan itu hanya berucap rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Biarkan nanti Allah yang mencetak atau memberikan kita bisa sholat dengan tertib lagi. Bisa sholat dengan tertib. Seperti itu. Nah itu rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua dititipkan kepada kita, ya insya Allah kita akan terjaga. Mulut kita akan bicara yang tertib, otak kita berpikir yang tertib, mata kita melihat yang tertib, langkah-langkah kita melihat yang tertib, usus kita ya akan mencerna sesuatu yang baik, lambung kita akan mencerna sesuatu yang baik. Kan seperti itu, ya insya Allah. Jadi kita memang berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala itu setiap saat. Mudah-mudahan difahami bahwasanya rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala itu tidak terhingga. Jadi ucapkan terus-menerus.
setiap saatnya kalau kita ada slow, ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala apapun bentuknya. Ya marilah kita tambahkan rasa syukur di dalam setiap helaan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.